bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Seorang mahasiswa di Lombok Tengah diringkus TNI usai mengambil paket kiriman narkotika dari luar daerah. Ketagihan berjudi, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena mencuri uang dan kalung emas yang disimpan di dalam mobil milik warga. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada warga di kota Mataram sambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kodim 1620 Lombok Tengah bersama Bulog Nusa Tenggara Barat menggelar operasi pangan murah di Bundaran Desa Batu Jai, Kecamatan Praia Barat pada Rabu siang. Operasi pangan murah menjual ragam bahan pokok mulai beras, minyak goreng, dan gula pasir yang dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasaran. Agar merata, petugas menyiapkan stok beras hingga 1 ton setiap harinya untuk dijual kepada masyarakat. Gerakan pangan murah digelar secara bertahap di sejumlah wilayah hingga bulan Desember untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok. Gerakan pangan ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana kegiatan ini kita bekerja sama dengan Bulog, sama-sama memberikan kualitas beras kepada masyarakat, terutama untuk menstabilitaskan harga beras di tiap-tiap daerah. Ada berapa beras yang disediakan? Untuk saat ini per hari target kita 1 ton. Gerakan pangan murah disambut antusias warga karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan untuk keluarganya. Saya beli beras 10 kilo, gula 2 liter, karena bazar murah, partisipasi lah bagi masyarakat, supaya harusnya diteruskan untuk membantu masyarakat, murah, jangan mahal. Berapa harganya beras nih? Beras 58 per kilo, 58 5 kilo. Ya, di bawah harga pasar ya? Ya, pasar. Kalau di pasar berapa? Pasar 75. Warga berharap gerakan pangan murah dapat digelar merata di seluruh wilayah untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pemuda bernama Henggra diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri dompet berisi barang berharga di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah warga. Tersangka dibekuk di rumahnya di Kelurahan Moncok Timur, Kecamatan Selaparang atas laporan korban yang kehilangan uang dan emas di dalam kendaraannya. Polisi menyita sebuah dompet berisi identitas dan surat kendaraan, serta emas seberat 3 gram sebagai barang bukti kejahatan. Untuk memuluskan aksinya, tersangka masuk rumah korban dengan melompati pagar, kemudian mengambil kunci mobil dan membawa kabur sebuah dompet berisi uang ratusan ribu rupiah dan emas. Pelaku ini melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok, lompat tembok, kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan kemudian menuju ke mobil yang terparkir di garasi. Nah, di dalam mobil tersebut ada dompet milik korban yang dicuri oleh pelaku. Kemudian pelaku di sini sempat menjual emas korban dan uang-uang korban yang pelaku ambil digunakan untuk main judi. Tersangka mengaku mencuri untuk modal berjudi sabung ayam. Bawa kemana uang itu? Pakai judi. Ke judi? Judi apa? Sabung ayam. Terus apa aja isinya lagi? ATM. Berapa ATM?
Tiga. Terus kamu pakai? Kapan kamu narik di uang ATM? 3 hari. 3 hari. Berapa yang kamu tarik setiap ATM? 1 juta sama 500. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan petani durian di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat mengalami gagal panen pada awal tahun ini. Curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrim sejak akhir tahun lalu membuat tanaman durian gagal berbuah. Cuaca yang dingin juga membuat buah durian banyak yang rusak terkena hama ulat sehingga tidak dapat dipanen. Petani mengaku hasil panen durian mereka pada awal tahun ini menurun hingga 50%, yang menyebabkan kerugian hingga jutaan rupiah. Paling jatuhannya untuk yang duriannya kurang banyak, jadi yang berbuah cuma sekedar untuk makan. Kalau tahun lalu bisa sampai 2 bulan 3 bulan sampai puasa bisa kita jual. Kalau untuk sekarang bulan ini udah mau habis, sisa ini saja. Mungkin karena begitu ya, kalau durian biasanya 1 tahun sekali berbuah banyak, terus yang 1 tahun sekali bisa berkurang. Kegagalan produksi durian tahun ini juga berdampak pada pengelola kawasan wisata petik durian karena anjloknya jumlah pengunjung. Kemarin kita sebenarnya sudah membuat paket wisata berburu durian, akan tetapi untuk tahun ini kita stop karena memang produksi durian di Desa Pusuk Lestari ini sangat menurun begitu. Kalau penyebabnya salah satunya faktor cuaca begitu. Pas duriannya berbunga, Pusuk Lestari kena ya curah hujan tinggi, hujan angin begitu. Jadi bunganya banyak yang gugur begitu, jatuh. Petani berharap Pemda memberikan pendampingan dan pembinaan agar produksi durian mereka tetap maksimal di musim pancaroba dan dapat diandalkan sebagai sumber pemulihan ekonomi mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.